Kaiwatu. Warta Jemaat nomor 04/KLM Datar Bitawi /05/2023 lalu itu Kaiwatu 8B tahun 2023. Majelis Jemaat BPM Kaiwatu, Ketua Pendeta Nyonya Pelawat SSI, Sekretaris Spiritual YKI. Kita pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani nomor 3 bait 1 dan bait yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Sebarang Rasul 2 ayat 14 hingga ayatnya yang 40 dengan begini bunyinya. Khotbah Petrus. Lalu Petrus kami berdiri dengan kesebelah rasul itu. Saudara-saudari dan anak-anak yang diberkati Tuhan, secara panjang kenyataan dari Allah telah kita lewati sebagai orang percaya. Kita berada di penghujung bulan Mei 2023. Secara panjang itu telah yang diyakini oleh kita dilalui dengan kenyataan dari Allah. Banyak sudah penderitaan dan kebahagiaan yang dilalui. Tak sungguh membuat kita lemah menghadapi kenyataan hidup. Secara ini telah kita maknai dari pernyataan Yesus melalui peristiwa Paskah minggu
dia kenaikan. Dan sekarang kita menikmati kuasa Allah, yakni melalui peristiwa Pentakosta. Pentakosta yakni hari keturunan Roh Kudus, hari yang diyakini sebagai penggenapan janji Allah bagi umat manusia yang percaya akan kuasa kematian dan kebangkitannya. Janji Allah itu nyata bagi kita dalam kehidupan kita lewat pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kadang kita sebagai orang percaya meragukan penyertaan dari Allah kepada kita saat kita ada dalam penderitaan itu. Pertanyaannya, lalu apa gunanya kuasa dan janji Allah yang telah turun lewat Roh Kudus bagi kita saat ini? Apa itu sebenarnya Pentakosta yang sedang kita jalani saat ini? Pentingkah peristiwa ini dimaknai oleh kita sebagai umat Tuhan yang mengimani Kristus dalam kekristenan masa kini? Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini yakni Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40 menekankan mengenai khotbah Petrus. Khotbah Petrus ini adalah salah satu kisah yang menonjol mengenai Pentakosta sebagai penggenapan Allah terhadap Israel. Kisah Para Rasul memperlihatkan isu keberlanjutan dan pengaruhnya pesan kekristenan di antara orang Yahudi, namun juga terhadap kelompok orang yang belum percaya. Oleh karena situasi demikian, maka penekanan dari teks untuk kita dapat memahami firman sebagai bagian kita menjalani kehidupan kekristenan kita, yakni hal yang pertama dalam pekerjaan Roh Kudus adalah bukan mengikuti begitu saja cara pandang kebanyakan orang, melainkan menempatkan ulang cara pandang itu dengan menguji kebiasaan. Petrus menegaskan kepada kelompok dominan saat itu bahwa mereka keliru dalam memandang peristiwa Pentakosta terhadap visi tentang karya Allah yang menjangkau semua generasi, lapisan sosial dan usia, dan dengan tujuan keselamatan. Karya Allah demikian tidak dapat diklaim oleh sekelompok orang saja. Tidak ada yang lebih berwenang dan tidak ada yang paling tidak berdaya. Allah menginginkan perubahan dan pertobatan berdasarkan pada kepercayaan. Hal itu mendatangkan keselamatan. Hal kedua yang penting, Pentakosta menyadarkan orang Israel bahwa mereka telah menolak Kristus di dunia, padahal Yesus Kristus adalah keturunan Daud, Nabi yang adalah leluhur mereka sendiri, Nabi yang telah menyatakan visi dari Allah tentang kehadiran Mesias. Hanya sedikit orang yang memahami, percaya dan diselamatkan, padahal keselamatan disediakan Allah kepada semua orang, siapa saja yang percaya kepadanya. Orang-orang Israel sendiri pun tidak menerima penyertaan Allah melalui Kristus itu. Perjalanan hidup Yesus dari Nazaret yang dimurapi Allah ditolak oleh orang Israel, dan orang Israel sendirilah juga yang menyerahkan Yesus ke tangan pemerintah Romawi itu. Kebenarannya adalah bahwa Yesus Kristus itu penggenapan janji Allah kepada Daud yang merupakan nabi bagi orang Israel. Daud sangat dekat di hati orang Israel sebagai raja yang memerintah dan sebagai nabi yang kenangannya abadi dalam hidup umat yang telah dicurahkan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, Bapa Maha Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, kami memuji dan memuliakan Engkau karena kasih setia dan penyertaan dalam hari-hari hidup yang kami jalani. Kami mengagungkan kebesaran kasih-Mu sebagai bentuk terima kasih kami juga untuk semua hal susah, senang, suka duka yang kami alami, yang tidak kami inginkan dan harapkan terjadi dalam hari-hari hidup, baik selaku pribadi, persekutuan, keluarga, juga persekutuan jemaat dan masyarakat. Kami mau bilang dan beribadah Tuhan Yesus, Engkau setia menuntun, menyertai dan memberkati hidup kami. Kami pun memohon ampun atas setiap salah, noda dan dosa, pelanggaran yang kami buat melawan kita dan kehendak-Mu. Kami sadar sungguh bahwa lewat tutur kata, sikap tapi juga tindakan kami sering mengecewakan orang-orang di sekitar kami. Bahkan ampuni kami jika kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ingat doa, harap, dan hubung kami yang kami bawa dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Allah dari mulanya telah memilih kita untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kita dan dalam kebenaran yang kita percayai. Karena itu, saudara-saudari, berdirilah teguh, jadilah saksi Tuhan, dan beritakanlah kebenaran Injil-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah